Pada bagian mata, polisi menemukan serpihan kaca dan tulang leher patah dan kaki kanan yang sudah kaku, memperkuat adanya dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur semuanya. Oke, jadi sebelum aku memperkenalkan diri, di sini aku akan sapa kalian dengan sapaan lur atau dulur, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah saudaraku. Ya, karena aku ini berasal dari Sunda, jadi aku akan sapa kalian ini dengan kata dulur, biar kita lebih friendly gitu, biar aku ngerasa lebih deket gitu sama kalian. Cuman untuk mempersingkat sapaannya, yang berasal dari dulur aku akan singkat menjadi lur. Nah, contoh kayak gimana, misal ya, aku lagi sapa kalian kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur. Nah, kayak gitu ya. Oke, hatur nuhun dan terima kasih buat kalian ya lur yang sudah klik video ini. Oke, perkenalkan aku Azkia Pranata, seorang Mojang Bandung. Enggak, aku ini mama muda, aku udah punya anak satu loh. Jadi kalian bisa panggil aku dengan sebutan Mami ya. Karena memang basically anak aku ini tiap hari juga panggil aku dengan kata Mami. Jadi kalian juga bolehlah ngikut-ngikut dia gitu kan. Oke lur, jadi ini adalah video pertamanya Mami di YouTube. Buat kalian lur yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, serta jangan lupa share ya ke teman-teman kalian supaya Mami lebih bersemangat dalam membuat video-video atau konten-konten selanjutnya. Oke lur, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, di sini ada beberapa fakta yang terkait dengan kasus yang akan Mami bawakan pada video pertama ini. Di antaranya, yang pertama, insiden ini terjadi ketika negara India sedang mempersiapkan hari kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 15 Agustus. Ya, selang 2 hari lah dengan kemerdekaan Indonesia. Terus, kejahatan dan insiden ini tidak hanya mengejutkan negara India saja, tetapi seluruh dunia juga ikut heboh gitu. Bahkan sempat viral juga nih di jagat maya. Bahkan kasus ini juga memicu kemarahan yang sangat meluas dan tuntutan untuk perubahan sistemik guna memastikan keselamatan para tenaga medis. Nah loh, ini kasus apa menyangkut dengan tenaga medis lur? Ya, jadi kasus ini tengah menyoroti kerentanan yang tengah dihadapi oleh para tenaga medis, terutama perempuan di tempat kerja. Nah loh, ada apa pula gitu lur, sampai-sampai menyangkut dengan perempuan gitu kan. Dan bahkan korban di dalam kasus ini ditemukan dalam keadaan setengah telanjang. Oke lur, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Gaskeun. Dan ini dia kasus yang mengerikan juga memilukan yang telah terjadi oleh seorang dokter muda asal India bernama Dr. Momita Debnath. Oke, jadi Dr. Momita Debnath ini atau Dr. M ini lahir pada tahun 1993 di Kolkata, India. Ya, kurang lebih dia itu sekitar 31 tahun lah sekarang. Karena memang dari kecil, Dr. M ini memiliki ketertarikan terhadap sains dan kedokteran, sehingga mengantarkan dirinya untuk menempuh pendidikan kedokteran pasca sarjana di R.G. Kaur Medical College. Bahkan di kampus, Dr. M ini dikenal sebagai mahasiswi yang sangat-sangat berprestasi loh lur. Dia sangat berprestasi dalam bidang akademik dan sangat berdedikasi terhadap dunia medis. Dr. M ini sangat dihormati dan sangat disayang karena pendekatannya terhadap pasien ini penuh dengan kasih sayang lur. Dan dia selalu menempatkan kesejahteraan pasien di atas segalanya.
Tak hanya di dunia medis aja, Dr. M ini juga memiliki banyak makalah penelitian yang diterbitkan di jurnal medis terkemuka, sehingga ia menjadi dokter yang sangat berpengaruh di dunia kedokteran gitu loh, Lur. Bahkan sesekali juga Dr. M ini sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai konferensi nasional dan juga internasional untuk membagikan pengetahuannya terhadap inovasi kesehatan dan keselamatan pasien. Wih, hebat pisan sebenarnya mah, Lur, Dr. M ini. Tapi Lur, kalian penasaran kan dengan jalan ceritanya? Bagaimana Dr. M ini ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Oke Lur, kita langsung masuk ke kronologinya. Gaskeun! Oke Lur, jadi Dr. M ini adalah mahasiswi pasca sarjana tahun kedua di R.G. Kaur Medical College di Kolkata, India. Dia ditemukan dan dinyatakan telah diruda paksa juga dihilangkan nyawanya pada tanggal 9 Agustus tahun 2024, yaitu kan sebelum hari kemerdekaannya India tanggal 15 Agustus. Nah, menurut laporan Healthcare Radius, kasus ini bukan hanya menyoroti kerentanan yang tengah dihadapi oleh para profesional medis, tetapi juga memicu kemarahan yang sangat-sangat meluas, Lur. Jadi Lur, pada pagi hari tanggal 10 Agustus 2024, Dr. M ini dinyatakan dan dilaporkan hilang oleh rekan-rekannya. Bahkan sempat ada salah satu rekannya ini melihat kalau Dr. M ini sedang menuju ke tempat seminar yang ada di gedung tersebut untuk beristirahat ya, karena dia sudah lama gitu bekerja. Dan ternyata Lur, kita mundur dulu nih satu hari ke belakang, itu tepat pada tanggal 9 Agustus 2024, itu tepatnya pada tengah malam, Dr. M ini memutuskan untuk makan malam bersama rekan-rekannya. Karena ya mereka ini sudah bekerja sangat lama, yaitu selama 36 jam. Bayangkan, kerja selama 36 jam lamanya itu ya pasti sangat lelah gitu, yang akhirnya memutuskan untuk Dr. M ini beristirahat dulu bersama rekan-rekannya. Dan setelah makan malam selesai, Dr. M ini memutuskan untuk segera beristirahat. Namun Dr. M ini akhirnya memilih ruang seminar untuk tempat beristirahatnya, dan ruang seminar ini tepat berada di lantai 3 kampus tersebut. Lalu pada keesokan harinya, pada tanggal 10 Agustus 2024, tepatnya pada jam 11 siang, Dr. M ditemukan di dalam ruang seminar kampus, sudah dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan, Lur, dan dalam keadaan setengah telanjang. Dia ditemukan oleh seorang petugas kebersihan yang kebetulan pada saat itu dia sedang bersih-bersih kampus gitu, mulai dari lantai 1, lantai 2, yang akhirnya ke lantai 3, dan masuklah ke ruang seminar di mana tempat Dr. M ini beristirahat nih tadi malam. Betapa terkejutnya petugas tersebut waktu dia ngeliat ada Dr. M di dalam ruang seminar itu sudah dalam keadaan yang seperti itu gitu, Lur. Dan setelah dicek, ternyata Dr. M ini memang sudah kehilangan nyawanya atau sudah tidak bernafas. Oke, kita langsung masuk ke hasil otopsinya ya, Lur. Gaskeun! Dari hasil otopsi, Dr. M ini menunjukkan telah diruda paksa dan dicekik hingga kehilangan nyawanya, Lur. Bahkan laporan tersebut juga merinci pada cedera yang parah seperti pada saluran genital, wajah, dan pada bagian tubuh lainnya gitu loh. Terus seperti pada luka-luka bagian mata, mulut, perut, leher, kaki kiri, tangan kanan, jari manis, bahkan kemaluannya. Pada bagian mata, polisi menemukan serpihan kaca dan tulang leher patah, dan kaki kanan yang sudah kaku memperkuat adanya dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Juga Lur, ditemukan adanya 150 mili cairan sperma laki-laki pada tubuh korban yang diperkirakan pelaku ini kurang lebih 18 orang gitu, Lur. Ya, lebih parahnya rumah sakit ini bilang kepada keluarganya Dr. M ini bahwa Dr. M ini kehilangan nyawanya karena bunuh diri. Yang padahal sebelumnya nggak ada tanda-tanda kalau Dr. M ini akan melakukan bunuh diri atau kayak kelihatan orang depresi gitu, nggak ada. Maka dari itu juga keluarganya Dr. M ini nggak langsung percaya gitu, Lur.
Apalagi pihak keluarganya ini sempat ditahan di rumah sakit sebelum mereka diperbolehkan untuk menemukan jasadnya Dr. M ini. Dan kalian tahu lur, keluarga Dr. M ini ditahan selama 3 jam lamanya setelah akhirnya mereka diperbolehkan secara langsung untuk menemui Dr. M yang sudah dalam keadaan sangat-sangat menyayat hati gitu loh lur. Setelah akhirnya pihak keluarga bisa langsung bertemu untuk melihat keadaan Dr. M ini, di situ barulah kelihatan gitu kalau Dr. M ini kelihatan bukan seperti orang yang habis bunuh diri gitu, dilihat dari keadaan yang mereka lihat ini gitu. Karena mereka ini melihat banyak luka yang memang gak wajar gitu, sehingga dari sinilah keanehan pun terjadi. Ya maksudnya juga mereka itu kayak merasa kok aneh, kok janggal gitu. Dan gak berselang lama dari itu lur, muncul seorang pria bersama Sanjoy Roy yang mengaku melakukan kejahatan terhadap Dr. M. Dan bahkan si Sanjoy Roy ini juga meminta dihukum mati loh lur. Siapa Sanjoy Roy ini? Jadi si Sanjoy Roy ini adalah seorang pria berumur 33 tahun. Dia ini adalah sukarelawan yang bergabung dalam kelompok penanggulangan bencana kepolisian yang berada di Kolkata, India. Tapi akhir-akhir ini si Sanjoy Roy ini dipindah tugaskan nih ke RG Kor Medical College, tempat di mana Dr. Momita ini magang gitu kan. Sehingga si Sanjoy Roy ini punya celah untuk mengakses semua ruangan-ruangan yang berada di RG Kor Medical College ini. Setelah muncul kabar pria tersebut, lalu polisi ini langsung mengolah tempat kejadian perkara. Dan ternyata di ruang seminar itu terdapat satu buah headset yang mana setelah ditelusuri dan dicek, headset itu nggak terhubung sama sekali ke perangkat manapun milik Dr. Momita itu gitu kan. Dan ternyata memang betul si headset ini malah terhubung ke perangkatnya Sanjoy Roy. Ditambah bukti kuat dari CCTV bahwa benar kalau Sanjoy Roy ini masuk ke dalam ruang seminar yang menjadi tempat istirahatnya Dr. Momita. Dan dia masuk pada jam 4 pagi dengan menggunakan headset bluetooth-nya nih yang digantung di layar dia gitu kan. Dan keluar dari ruang seminar tadi itu pada jam 4:30 ya, selang 30 menit lah setelah dia masuk gitu kan. Dengan adanya bukti tersebut, akhirnya Sanjoy Roy ini ditangkap nih oleh pihak kepolisian Kolkata dan ditahan terlebih dahulu selama 14 hari lamanya. Apalagi memang banyak yang menduga dan menilai si Sanjoy Roy ini adalah orang yang kurang baik gitu lur. Kayak, oh Sanjoy Roy ini A, B, C kayak gitu. Jadi banyaklah berita-berita atau omongan-omongan dari yang kenal sama Sanjoy Roy ini gitu kan. Ditambah pada saat sebelum dia melakukan aksi bejatnya terhadap Dr. M ini, Sanjoy Roy sempat meminum minuman beralkohol alias mabuk bersama salah satu kerabat dari pasien rumah sakit tersebut. Tapi setelah penangkapan Sanjoy Roy, masyarakat ini nggak langsung puas gitu, kayak ada ganjal gitu loh dalam kasus ini. Kok kenapa cuma Sanjoy Roy aja yang ditangkap gitu, sedangkan dari hasil otopsi juga menyatakan bahwa di dalam tubuh Dr. M ini terdapat cairan sperma sebanyak 150 mili, yang mana dari satu laki-laki itu hanya bisa menghasilkan 5-6 mili saja, sedangkan ini ada 150 mili gitu. Logika kalian gimana sih lur? Mungkin aja kemungkinan besar memang pelaku ini lebih dari satu orang, atau bisa aja kurang lebih ya 18 orang gitu loh. Jadi meskipun si Sanjoy Roy ini telah ditangkap, ada seruan luas untuk penyelidikan yang lebih mendalam lagi dan lebih menyeluruh, dengan banyak yang menuntut penyelidikan oleh Biro Investigasi Pusat atau CBI untuk memastikan ketidakberpihakan dan transparansi. Asosiasi Medis India atau EMI menyerukan pemogokan pada tanggal 17 Agustus 2024 mulai pukul 6 pagi. Pemogokan ini melibatkan penangguhan pelayanan kesehatan yang non-darurat termasuk departemen-departemen lainnya dan departemen rawat jalan rutin atau ODP dan juga operasi elektif. Pemogokan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kejahatan brutal tersebut. Dan aksi protes telah meletus di berbagai kota dengan para dokter, perawat, mahasiswa, dan tenaga-tenaga medis lainnya
yang pada turun ke jalan untuk mengekspresikan solidaritas dan menuntut keadilan terhadap apa yang tengah terjadi oleh Dr. M ini gitu. Di Kolkata, India, para profesional medis telah melakukan aksi duduk dan pawai sambil memegang plakat dan meneriakkan slogan-slogan keadilan. Juga pemandangan serupa telah disaksikan di Delhi, Mumbai, Chennai, dan kota-kota besar lainnya, di mana tempat para dokter berkumpul di luar rumah dan di luar kantor-kantor mereka. Para profesional medis ini melakukan hal tersebut untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Dan kita masuk ke tuntutan Asosiasi Medis India atau EMA. EMA telah mengajukan beberapa tuntutan kepada pihak berwenang. Yang pertama Lur, mereka ini menyerukan penyelidikan yang menyeluruh dan profesional terhadap kasus pemerkosaan dan pembunuhan tersebut. Oke, yang kedua, Asosiasi Medis India juga menuntut identifikasi dan hukuman bagi mereka-mereka yang terlibat. Dan tuntutan yang ketiga, EMA juga mengadvokasi perombakan kondisi kerja dan kehidupan para dokter residen, termasuk penerapan langkah-langkah keamanan yang wajib di rumah sakit untuk mencegah hal-hal yang serupa di masa yang akan datang. Yang keempat, EMA juga menetapkan adanya keamanan yang memadai bagi para dokter dan profesional medis lainnya, termasuk pemasangan sistem pengawasan, penempatan personel keamanan, dan penegakan hukum yang ketat untuk para profesional medis, dan penegakan hukum yang ketat terhadap para petugas kesehatan. Dan salah satu tuntutan yang paling utama dari Asosiasi Medis India adalah pemberlakuan undang-undang pusat untuk mencegah kekerasan terhadap para profesional medis di India. Oke Lur, jadi itu dia kisah memilukan dari seorang Dr. Momita Debnath. Di sini Mami berharap semoga Dr. Momita sudah dalam keadaan tenang di alam sana, dan juga Mami berharap semoga para pelaku segera ditangkap dan diberikan hukuman yang sepadan. Oh iya, by the way, di sini Mami mengambil informasi tentang kasus Dr. Momita ini dari berbagai media dan berbagai portal berita, sehingga kalau misalkan ada informasi yang kurang dari Mami atau informasi yang tidak tepat, tolong kalian revisi dan komen di bawah ya. Dan di sini juga Mami mau meminta maaf jikalau ada penuturan yang memang kurang enak didengar atau penyampaiannya yang mungkin belum masuk ke telinga kalian. Karena di sini juga Mami masih dalam berproses. Maka dari itu Mami meminta dukungan sepenuhnya dari kalian ya Lur. Dan juga tetap semangat, jangan lupa like, subscribe, dan juga share supaya Mami terus semangat dalam buat konten-konten selanjutnya yang mudah-mudahan dapat diterima oleh kalian semua ya Lur. Dan Mami doakan semoga hari-hari kalian penuh dengan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.